berkata sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Sudah liburan? Sudah. Hari ini kita kembali sama-sama belajar firman Tuhan. Kita belajar dari Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Perikop judulnya sangat membantu kita bahwa ketika kita membaca ayat ini, maka kita tidak usah menafsir terlalu jauh karena sudah ditulis hanya ada satu Injil. Kita belajar Injil yang mana? Nah ya, kita baca sama-sama ya ayat yang ke-6 sampai 10. Kita baca sama-sama dengan suara kita yang terbaik. Ya, 1, 2, 3 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. 7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu untuk bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. 8. Terkutuklah dia. 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nanti di rumah saya himbau, saya ajak kita semua anak-anak muda di tempat ini, kita baca pelan-pelan, kita baca ulang-ulang ya, jangan males. Sekali lagi, anak-anak muda udah dapat nggak itu yang baca Alkitab? Udah dapat semua? Dibaca nggak? Siapa yang baca sih? Gak ada yang baca, yang baca angkat tangan. 1 Jeffrey, Yohana, yang lain gak dibaca. Tak ampun Tuhan. Hari-hari ini kita tidak punya kekuatan loh. Hari-hari ini kita tidak punya dasar untuk berharap. Kenapa? Karena keadaan akan menekan kita. Masa depan semua tergantung daripada keadaan kita. Keadaan kita tidak menjadi lebih baik hari ini. Yang sudah bekerja, hari ini kalau saya tanya gimana, lebih baik gak dari tahun kemarin? Yang sudah bekerja, Pit, gimana Pit? Lebih baik gak dari tahun kemarin? Enggak lebih baik. Dina, sudah bekerja, enggak lebih baik. Hari ini kalau kita di dunia bekerja loh, kita pasti ngomong, semua sepakat, hampir semua ngomong tidak lebih baik daripada tahun kemarin. Nanti pemerintah ngomong tapi tahun depan nanti akan ada subsidi, akan ada beberapa regulasi untuk perdagangan semua. Kita belum tentu ngerasakan yang masyarakat paling bawah. Ya, satu hal Alkitab sudah ngomong, hari-hari depan itu hari-hari yang buruk. Hari-hari yang lebih susah daripada hari ini, itu Alkitab, itu kebenaran. Tapi kita anak Tuhan, kita harus percaya satu hal, bahwa penyertaan Tuhan selalu ada. Amin. Nah, masalahnya ketika keadaan menjadi tidak baik dalam hidup kita semuanya, apapun yang sekolah, mungkin hari ini tuntutannya lebih besar lagi daripada ketika saya dulu sekolah. Yang bekerja lebih-lebih lagi. Nah, semua akan menjadi lebih berat tekanan di dalam kehidupan kita. Ketika tekanan ini terjadi, sesuatu menghantam hidup kita, maka kita itu gampang goyah. Gampang untuk menjadi menjadi lemah. Gampang untuk menjadi tidak percaya kepada Injil kebenaran firman Tuhan. Bahkan banyak anak-anak muda hari ini asalkan ada jalan keluar. Asalkan ada bahasanya anak muda sekarang, ada cuan. Maka semuanya itu menjadi halal, tidak ada lagi yang haram, gitu ya mereka ngomong. Dengan kata lain begini, asalkan menguntungkan hidup kita, asalkan memberikan jalan keluar kepada kesulitan tekanan yang kita hadapi, entah itu apapun jalannya. Tidak peduli apakah berkenan kepada Yesus atau tidak, apakah sesuai Alkitab atau tidak. Yang penting hari ini saya lolos daripada masalah-masalah ini. Kita akan berani ambil jalan itu. Berapa banyak saya lihat anak muda dari ini begini. Ketika itu dibiasakan dalam kehidupanmu,
Maka ketika engkau menjadi dewasa muda itu saya anggaplah mungkin kau berusia di atas 26 sampai menjelang 30-35, dewasa muda. Ketika engkau sudah menikah atau mungkin kau berjalan lagi dalam kehidupanmu, hal ini kau biasakan, maka lihat nanti. Apa yang kita ambil keputusan kita hari ini, itu akan, kita banyak anak muda ketika di konseling, loh enggak Pak, enggak, buktinya hari ini saya baik-baik saja kok. Saya enggak ke gereja juga baik-baik. Orderan saya lancar, pekerjaan saya baik, ketika saya mulai menjegal satu sama lain di kantor saya, buktinya saya malah naik jabatan. Lihat baik, apa yang kau ambil keputusan hari ini mungkin belum terasa hari ini, tapi lihat 5 tahun ke depan. Kau biasakan dirimu seperti itu, ketika nanti di depan engkau akan menuai badai dalam hidupmu. Kenapa saya berani ngomong gini? Karena saya sudah melewati fase-fase itu semua. Banyak hal terjadi. Maka hari ini saya bagikan sebagian kebenaran ini bersama dengan pengalaman hidup. Kalau gitu apa yang harus dilakukan? Hari ini ketika engkau masih ada di saat-saat ini, di level ini, satu hal. Perkuat hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Saya tadi sebentar ngomong di bawah dengan salah satu anak muda ini dipakai Tuhan luar biasa, temannya si Evir. Dia adalah salah satu ketua lintas agama anak muda, lintas agama. Jadi dia menghadapi debat-debat dengan beberapa agama lain, nah dia anak muda. Kami ngomong hari-hari ini, saya bilang tadi sama dia di bawah, tolong anak muda diberi kekuatan. Tolong anak muda diperhatikan benar-benar. Karena hari ini penyesatan bukan kepada yang sudah tua. Yang sudah tua itu masa bodoh. Tapi anak muda hari ini akan disesatkan luar biasa. Ya, tolong yang pengurus-pengurus youth anak muda ini tolong diperhatikan, diberikan mereka satu guidance, satu arahan. Nah, untuk itu kita perlu bekali hidup kita dengan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Karena mereka hari ini namanya penyesat, Bapak Ibu, penyesat itu bukan dari luar, penyesat itu dari dalam. Kalau dari luar namanya penyerang. Mereka menyerang kita. Percayalah, ketika kita diserang orang, kita sudah aware, kita sudah jaga-jaga. Kenapa? Tahu ada musuh datang. Tapi kalau penyesat, itu lebih halus. Kita tidak terasa, tiba-tiba kita sudah belok jauh daripada apa kebenaran firman Tuhan. Hari ini bukan cuma sekedar ini. Rasul Paulus sudah ngalami dulu. Ayat 6 dia berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Kata ini, Injil ini kita baca pelan-pelan, nanti makanya dibaca pelan-pelan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Judul perikop ini hanya ada satu Injil. Kita baca ayat 6-10 bicara tentang bagaimana sebuah penyesatan, sebuah ajaran baru, bukan baru, sebuah ajaran yang ditambahkan dalam Injil seakan-akan Injil itu belum lengkap. Injil belum sempurna, maka mereka tambahkan lagi sebuah hukum Taurat, maka menjadi kesempurnaan. Itu bukan disebut Rasul Paulus sebagai sebuah ajaran lain, disebut sebagai Injil lain. Tapi Rasul Paulus menulis bahwa ketika kita mengikuti ajaran lain, ketika kita mengikuti Injil yang lain, di hadapan Tuhan, aku heran bahwa kamu bekas berbalik daripada dia. Bukankah Yesusnya sama? Hari itu begini, Rasul Paulus itu mengajar di Galatia. Tiba-tiba penafsir itu apologet berkata bahwa tidak sampai 1 tahun. Tiba-tiba Rasul Paulus mendapatkan kabar dan begitu gentingnya keadaan hari itu. Kalau dibaca di suratan Galatia, Rasul Paulus itu sampai tidak menulis salam. Perhatikan di surat Rasul Paulus yang lain, ketika dia membuka sebuah surat, kepala suratnya selalu ada salam, doa, ucapan syukur, pengharapan. Tapi untuk satu-satunya surat Galatia, Rasul Paulus tidak menulis itu. Kalau di ayat pertama langsung salam dari Rasul Paulus, salamnya itu perikop, gak ada tulisannya. Dari Rasul Paulus seorang rasul, langsung tiba-tiba tegas suratnya. Begitu gentingnya keadaan jemaat Galatia, karena mereka ketika menerima Injil yang disatakan oleh Rasul Paulus di ayat 6 dan 7 tadi itu, mereka berbalik.
Jadi gini, ada seorang Yudaisme, ada mereka ajaran pengajar baru dalam kehidupan jemaat Galatia menambahkan, kami ini orang Yahudi, kamu itu baru kenal Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib tidak cukup menyelamatkan kamu. Harus ada hukum Taurat sunat yang ditambahkan kepada hidupmu, maka kamu baru bisa selamat. Ini yang ditentang oleh Rasul Paulus. Kalau kita sekarang hari ini, zaman itu Rasul Paulus sudah mengalami demikian parah penyesatan. Apalagi hari-hari ini. Bayangkan, itu waktu itu ada Rasul Paulus yang langsung datang di Galatia, dia mengkoreksi dengan suratnya, mengembalikan semuanya. Alkitab mencatat, penafsir berkata, hari itu penyesatannya atau yang membuat mereka berbalik sama seperti ketika mereka menyembah patung lembu emas. Demikian hancurnya moral bangsa Galatia, padahal hanya ditinggal Paulus kurang lebih hanya 1 tahun. Bayangkan kalau kita anak-anak muda hari ini, tiba-tiba ada pendeta yang mengaku sebagai pendeta, itu dengan pakai baju, boleh dibuka bajunya, ada tatonya banyak, keren loh orang anak-anak muda lihat. Terus berkata, keselamatan itu bukan karena Yesus. Di luar Yesus ada keselamatan. Berapa banyak hari ini ketika saya ikuti di kolom komentar anak-anak muda berkata, setuju, pastor, kami dukung engkau, kami bersama dengan engkau. Wah, ya begini ini loh Kristen yang sebenarnya. Yang Kristen yang berkata bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan, kuno. Ya begini toleransi, ya begini Kristen itu yang seharusnya. Begini kita harus berbuat baik. Hancur hidup orang. Banyak anak muda hari ini, berapa banyak pengikutnya dan dia berkata demikian. Hari ini saya berkata, ayo kita kembali kepada Injil. Cuma ada satu Injil, tidak ada Injil yang lain. Saya merasa penting hari ini untuk berkata demikian, bahkan nanti di ibadah umum saya harus jelaskan ini. Di ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan untuk bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Berarti ada yang bukan Injil, ada yang Injil Kristus. Injil Kristus itu apa sih? Kita harus tahu yang benar supaya kita tahu mana yang palsu atau mana yang bukan. Setuju ya? Kalau kita ngomong sesuatu apa? Sepatu atau tas lah, anak-anak muda sekarang kan oh ini tas sepatu saya asli Pak. Tahu dari mana kita kalau kita tidak pernah tahu yang asli? Kita lihat dulu di counternya di tokonya yang asli, baru ada tanda-tandanya, spesifik lah apa. Saya pernah beli spare part mobil, itu harus ada di ujung lampunya mobil yang asli sama punyanya Taiwan. Kalau yang punyanya Taiwan harganya cuma barang 300-an, 400-an, tapi yang asli itu 1.750.000. Saya bilang apa bedanya? Ternyata yang asli ketika diperhatikan lebih itu ada lambangnya. Lambangnya punyanya BMW, punyanya Mercy, punyanya apa itu ada di ujung kecil, di ujung. Jadi sepintas kalau kita tidak perhatikan maka saya akan memilih yang 300.000. Sama kok, beningnya sama, semuanya sama. Kalau kita sekedar pegang tebalnya juga sama, tapi ada ujungnya. Dia bilang yang asli bertahan sampai 20-30 tahun. Tapi yang palsu Pak, 2 tahun nanti kalau kena panas hujan pasti kuning. Paham ya kuning? Lampu itu pasti akan dia kuning, tapi kalau yang asli tahan Pak. Nah itulah saya harus tahu yang asli. Sejak hari itu ketika beli sesuatu, pasti dia bilang sesuatu yang ori Pak, itu ada ujungnya, itu pasti ada apa ya, seperti stempelnya. Maka ketika itu saya tahu yang asli, saya langsung lihat di toko, Pak ini dikeluarkan barangnya. Sekali waktu mau beli apa ya, tutupnya spion, dia keluarin barangnya, tahu Pak. Saya langsung tahu yang ini palsu Pak, yang ini asli. Betul dia bilang, harganya berbeda memang. Nah hari ini kita harus tahu dulu yang asli. Rasul Paulus di ayat 7 mengatakan memutarbalikan Injil Kristus. Apa sih Injil Kristus itu? Injil Kristus kalau kita baca satu-satunya, kalau nanti dibaca di Galatia 2, Galatia 7, Galatia 5, Injil Kristus berkata Tuhan Yesus satu-satunya yang mati di atas kayu salib itu menebus dosa kita dan dia bangkit hari ini.
Tapi mereka tidak mempercayai bahwa itu sanggup menebus dosa kita. Mereka tambahkan lagi sesuatu yang bukan Injil. Tapi jahatnya adalah begini, Yesusnya dipakai, Injilnya tidak dibuang, tapi ditambahkan sesuatu. Kamu kalau mau selamat, ya Yesus itu Tuhan, dia mati di atas kayu salib. Bangkitnya tidak disebut, maka ditambahkan sesuatu pengajaran yang baru, kamu harus disunat kembali. Hukum Musa, hukum Taurat, 10 perintah Allah dimasukkan kembali. Yang mana tidak ada satu orang pun yang sanggup menggenapi 10 hukum Taurat. Hanya Yesus, darah Yesus yang sanggup menebus kita semua. Amin. Ketika kita tahu itu, hari ini kita pegang baik. Yesus itu Tuhan. Gak ada yang amin. Hari ini penyesatan demikian hebat. Bukan hanya cuma yang tadi saya sebut itu. Saya tadi ngobrol di bawah. Ada namanya sekarang komedi teologi. Ada sekarang namanya seperti seorang yang hebat banget menyatakan Yesus itu inferior. Inferior itu Yesus itu sedikit kuasanya daripada Allah Bapa. Dia bukan Tuhan. Dia sedikitlah di bawah. Dia tidak setara dengan Tuhan. Hari ini demikian banyak. Saya dapat videonya. Wah, dikemas dengan kata-kata yang demikian rohani. Dikemas dengan kata-kata saya bergumul. Meneliti firman Tuhan. Dan memang dia jelaskan. Seorang bapak-bapak ini. Dia jelaskan dari Jakarta. Satu ujungnya kalimatnya. Dia berdoa pelan. Dia tidak panggil Tuhan Yesus. Dia panggil Tuan Yesus. Ketika kita tidak perhatikan dengan baik. Orang bisa tersesat ikut dia. Tapi ketika kita perhatikan baik, dia sebut pelan. Bukan Tuhan Yesus, dia sebut Tuan Yesus. Yesus itu adalah manusia. Dia bukan Tuhan, dia Tuan. Dia orang yang dipermuliakan. Waduh, banyak penyesatan disebutkan Injil-Injilnya dari sini-sini semua. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ayo, anak-anak muda jangan malas baca firman. Lihat drama Korea boleh, firman dibaca. Jangan cuma itu. Kita nanti pasti di dalam kehidupanmu nanti akan mengalami itu semua kok. Nah, ketika kita tahu itu, ada berapa sih Injil yang disimpangkan sekarang? Hari-hari ini. Saya catat ada 4 yang paling mudah kita temui. Tapi hari ini, siang ini saya akan bahas 2 aja. Yang pertama yang disebutkan di Galatia. Injil lain yang disebutkan adalah Injil yang yaitu iman ditambah oleh hukum. Injil ini masalah yang dihadapi Paulus di Galatia. Beberapa pengajar menuntut agar orang Yahudi. Jadi begini, para Rasul Paulus itu orang Yahudi. Tapi dia bukan lagi disebutkan sebagai rasul. Maka dari itu Galatia dia diserang status kerasulannya. Bagaimana engkau menyebut rasul? Engkau tidak pernah ikut Yesus. Engkau tidak pernah mengenal Yesus. Tapi Rasul Paulus berkata, aku rasul yang dipilih oleh Yesus Kristus. Bahkan para rasul-rasul, 12 rasul yang lain sempat pada waktu itu mempertanyakan. Karena rasul-rasul itu kan mereka dari Yahudi asli, mereka berkata mereka harus disunat yang ikut Tuhan Yesus. Tapi Rasul Paulus menentang, tidak, kasih karunia Tuhan lebih daripada sunat, lebih daripada hukum Taurat. Nah, itulah yang disampaikan. Sesuai ajaran konsili di Yerusalem, kalau kita buka di Kisah Rasul 15, 22-23. Saya bacakan, maka rasul-rasul dan penatua-penatua berserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas, keduanya adalah orang terpandang. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya salam dari rasul-rasul penatua. Maka itulah disepakati bahwa ajaran yang benar bagi kita hari ini adalah satu, bahwa iman itu penting. Ketika kita percaya bahwa dia Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat mati di atas kayu salib dan bangkit menebus dosa kita, itu penting. Kenapa? Karena iman itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita sedang beriman kepada Tuhan dengan demikian tadi, maka hati Tuhan sedang disenangkan. 2, iman yang demikian itu menyelamatkan kehidupan kita.
Gak usah lagi ditambah hukum Taurat. Alkitab ini sudah sempurna, fix. Para ahli-ahli mengkanonisasi, memasukkan 66 kitab. Itu sudah sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini kita baca 66 kitab. Tidak usah lagi ditambah-tambah lagi. Ini akan berlaku sampai nanti akhir zaman, tetap satu iota pun tidak akan hilang. Jadi tidak ada lagi iman ya iman. Berimanlah kepada Tuhan, maka kehidupan kita sempurna. Gak usah ditambah hukum Taurat. Gak usah ditambah ketika ada orang lagi dari seberang atau dari manapun agama lain dia ingin masuk Kristen. Oh gak bisa, aku kan udah lebih dulu Kristen. Aku dulu menjalani loh begini. Gak usah, kasih karunia Tuhan cukup bagi dia. Kemarin ini tanggal merah. Saya lagi banyak tugas, kerjakan tugas. Banyak sampai 2 hari penuh saya gak kemana-mana mulai pagi sampai malam. Siapkan belum nanti siapkan ini untuk ibadah ini. Jam kemarin Sabtu Jumat itu minta ada satu orang ibu telepon. Minta tolong ada pendeta gak boleh melayani untuk suaminya. Saya bilang ada. Saya enggak sebut saya sendiri. Saya bilang ada, minta alamat besok saya ke sana. Nah ketika saya datang, orang ini sudah di kasur. Jadi masuk ruang tamu, ini kasur. Sudah tidur di situ. Saya ngeliat, sembayangannya lengkap banget. Ada sembayangan yang ini kepada ini, ada yang kepada dewa ini, kepada dewa itu. Ini dia ini menyembah yang mana sudah tidak jelas. Ini sudah engkongnya, ini sudah tidur. Saya bilang ketemu sama ibunya, saya ketemu ibunya ngobrol. Terus apa yang bisa didoakan? Doakan supaya sembuh. Saya bilang sudah lama begini, sudah. Terus ya kalau dia drop, wah tambah parah Pak, sudah masuk rumah sakit. Saya bilang ini aja sudah tidak bisa ngomong, saya lihat sudah. Jadi cuma ngelihat, tutup mata. Lah hari ini drop apa enggak? Ini lagi enak-enaknya dia Pak. Loh lagi seger-segernya aja begini, kalau dropnya bagaimana saya bilang. Lah ini terus didoakan sembuh. Saya mesti hati-hati. Ketika kita nanti ya, kalau kalian nanti semakin dewasa, ketika mendoakan orang lebih hati-hati. Kenapa? Saya gak bisa dalam nama Yesus pasti sembuh. Ibu ini ketika saya ngelihat situasinya belum orang percaya. Istri saya terus ngomong, patung-patungnya bagaimana? Saya bilang biarin. Terus patung-patungnya biarin, diem dulu. Karena enggak mungkin saya tiba-tiba datang, Bu saya mau doakan tapi patung-patungnya saya bakar ya. Wah enggak mungkin. Saya enggak bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan ketika saya buat itu. Saya bilang biarkan. Bukan saya sedang mentoleransi sebagai penyembahannya dia. Tapi saya berusaha bahwa begini loh. Kasih karunia seseorang itu cukup. Ketika dia nanti bertumbuh, semakin lama semakin bertumbuh, baru mulai pengajaran itu diberikan. Nggak bisa dari awal saya berkata, kamu kalau mau selamat buang bakar semua dari awal. Waduh, pasti dia tolak kita. Paham ya maksud di sini ya? Kalau kalau kalian nanti ketemu teman-temanmu, yang aku kepengen tahu sih kamu itu gimana sih kalau di Kristen begini-begini. Datang aja, doakan aja. Ajak ibadah, gak usah ngelihat, dia gak pakai kalung salib, dia pakai kalungnya yang lain, yang ada kukunya naga, apa itu taringnya begini. Udah, nanti orang itu ketika semakin dewasa, namanya ada eklesia. Eklesia itu pernah gak dengar toko buku eklesia, apa eklesia? Eklesia itu dari gelap berpindah kepada terang. Orang yang di dalam gelap, itu gak tahu kok kalau dirinya gelap. Emang kita tahu kalau kita di dalam gelap terus kita lihat, oh iya bajuku kotor. Enggak. Mereka merasa dirinya baik-baik saja yang di dalam gelap. Tapi ketika mulai berpindah sedikit, keluar kita dapat cahaya, oh iya ya ternyata bajuku ini ada warna birunya, ada hitamnya. Ketika semakin keluar kita, maka kita tahu, oh iya ada benangnya sedikit, oh ada kotoran. Setuju? Makin kita menuju terang, makin kita tahu semakin banyak kekurangan kita. Nah seperti itulah kasih karunia. Bukan ketika kita masih di dalam gelap kita sudah dihakimi. Maka tidak ada orang mau akan datang. Mulai nangkep. Berarti bukan kita sedang membenarkan mereka yang di dalam kegelapan. Enggak.
Kita berusaha, yang kita di dalam terang, dia di dalam gelap. Ayo, datang ke sini. Ketika dia tahu, dia dibawa ke terang, dia akan tahu kok, oh ternyata aku masih begini, oh ternyata aku belum sisiran, oh ternyata aku masih belum ada. Nah, baru dia mulai tahu nanti. Itu kasih karunia. Mereka diselamatkan sejak di sini, bukan ketika sudah di dalam terang bersih baru kita ngomong aku sudah diselamatkan. Gak ada orang akan sanggup ke situ tanpa kasih karunia. Sampai di sini paham ya? Ajaran yang kedua, nanti yang 3, 4 kita belajar lagi nanti. Yang 2 ini, jadi Injil lain yang disebutkan di dalam Galatia adalah diselamatkan karena pekerjaan baik. Injil ini yang paling populer. Di antara mulai dari zaman 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, Injil inilah yang paling digemari orang. Orang Farisi pada zaman itu, pada zaman Yesus dia berkata, aku berpuasa, aku memberikan perpuluhan, dia buat. Ya, orang Farisi itu selalu, seluruh hukum Taurat aku ikuti semuanya. Ingat orang kaya, anak muda kaya yang ketemu Tuhan Yesus. Semuanya sudah aku lakukan, perpuluhan, semua hukum Taurat sudah aku lakukan. Apalagi yang kurang Tuhan? Tuhan ngomong jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin, ikut aku. Mereka itu berpikir bahwa ketika mereka lakukan semuanya kebaikan hukum Taurat, maka mereka pasti selamat. Tidak ada satupun. Yesaya berkata, Yesaya 64, berkata bahwa kesalehan kita, kebaikan kita itu seperti kain kotor. Kita baca aja ya. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat ke-6. Ada yang sudah ketemu? Nah, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kalian tahu enggak kain kotor itu apa sih yang dimaksud di sini? Apakah kain kita yang biasa dipakai untuk ngelap meja atau apa, melap mobil, kain kotor? Bukan. Maaf ya, maaf. Tapi saya harus ngomong. Kain kotor yang dimaksud itu seperti kain najisnya orang perempuan. Pada hari itu mereka nggak kenal apa, pembalut apa mereka nggak kenal. Jadi kain najisnya orang perempuan itu yang disebut sebagai kain kotor. Nah, kesalehan kita, kebaikan kita seperti itu Alkitab menjawab. Tidak ada seorang pun yang saleh, yang baik di hadapan Tuhan. Ayub, perjanjian lama, orang perjanjian lama. Itu yang muji, bukan Ayub. Tapi Tuhan yang puji. Ya, Ayub 2 itu Tuhan yang puji. Itu pun Tuhan harus proses hidupnya. Sampai di ayat 42, Ayub itu ngomong. Dahulu aku hanya kenal engkau, tapi hari ini mataku melihat engkau. Tidak ada orang yang dengan kesalehannya sanggup diselamatkan kepada surga. Kenapa Injil lain ini paling populer, paling disukai? Karena begini, ketika orang menyampaikan ini bahwa kebaikan atau moral kita yang baik itu untuk dapat menjadi surga tanpa ada juru selamat, maka itu paling make sense. Paling masuk akal bagi kita, bagi pikiran manusia adalah begini. Kalau orang yang seperti kemarin, kalau yang ibadah Paskah mungkin ada yang ikut, bahwa ketika kita itu percaya Yesus, hari itu mati, maka hari itu kita langsung berpindah. Tidak pakai delay, tidak pakai jeda. Mengapa orang susah menerima itu? Karena begini, bayangkan ketika Yesus disalib, di kanan kirinya ada penjahat. Yesus itu orang yang mati disalib hari itu adalah orang yang terkutuk. Penjahat di kanan kiri Yesus itu bukan orang biasa. Orang yang terkenal jahatnya luar biasa, maka mereka disalib. Yesus ditaruh di bagian di tengah mereka karena mereka ingin mempermalukan Yesus. Bayangkan orang yang demikian jahatnya itu, tiba-tiba dia berkata begini yang satu. Guru, kalau engkau satu kali waktu nanti kembali, ingat aku ya. Yang satu di sebelah sini ngomong,
Kalau memang kau anak raja, anak Allah, selamatkan dirimu. Yang satu ngomong, kalau kita ini memang orang jahat, tapi dia bukan, dia orang benar. Bayangkan orang yang terkenal demikian jahatnya. Tapi karena dia berkata demikian, Yesus ngomong satu kata. Sesungguhnya hari ini kamu nanti bersama-sama dengan aku di Firdaus. Orang ini jahat seumur hidupnya, tidak pernah berbuat baik, tidak pernah pelayanan, tidak pernah mengenal apa namanya berbuat baik kepada orang. Tapi ketika di ujung penghidupannya mau mati, Tuhan ngomong hari ini kamu di Firdaus. Banyak orang tidak bisa terima itu. Ketika teologi berkata seperti itu orang gak mau. Kok enak? Maka ketika di dalam pengalaman saya ketika menginjil orang lain, mereka berkata gak usah sekarang terima Yesus Pak. Nanti kalau sudah ditarikan nafas saya terakhir, saya mau mati baru saya terima Yesus seperti penjahat ini. Saya cuma ngomong, ya kalau sempat. Banyak orang sudah tidak sempat. Ya kalau kita tahu, kita nanti pulangnya terus tiba-tiba, sebentar lagi aku mau pulang, mau dipanggil ke rumah Bapak, sekarang aja aku bertobat. Enggak. Tidak ada yang pernah tahu bagaimana cara kita pulang. Nah, kenapa pengajaran ini yang berkata bahwa orang diselamatkan, orang yang bermoral baik, orang yang beragama, maka dia akan selamat. Karena itu pun dipakai oleh yang lain-lain. Bahwa kalau kamu mau selamat, kamu mau menuju kepada surga, menuju nirwana, maka haruslah berbuat baik. Tidak boleh membunuh, binatang pun tidak boleh apapun. Hidup harus baik. Sekali lagi, tidak ada orang yang sanggup menuju surga tanpa Yesus. Setiap orang itu butuh pengorbanan darah Yesus. Amin. Alkitab mencatat begini, ada orang yang baik, bermoral dan saleh. Namanya Cornelius, Kisah Rasul 11, 14. Saya baca aja. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Nanti dibaca di rumah cerita tentang bagaimana Petrus diutus oleh Tuhan untuk ke rumah Cornelius. Cornelius ini orang Roma. Petrus itu Yahudi. Petrus ngomong, gak haram Tuhan. Tuhan ngomong enggak, apa yang kunyatakan halal itu halal bagimu. Enggak, haram. Maka ketika Petrus tertidur, datanglah Alkitab memberikan dia makanan. Makanan itu makanan-makanan haram. Berkata, makanlah. Ada suara berkata kepada Petrus, makanlah. Petrus ngomong enggak, ini haram. Apa yang kunyatakan halal, halal bagimu. 2 kali. Ketika 2 kali dia makan, dia tahu bahwa ini adalah perintah kepada Petrus untuk ke rumah Cornelius. Cornelius hari itu orang baik. Dia suka bantu hamba-hamba Tuhan untuk yang dikejar-kejar itu, itu dibantu oleh Cornelius. Mereka hamba-hamba Tuhan yang kekurangan dijamin karena hari itu bangsa Roma lah, bangsa yang kaya. Tapi Cornelius ini seperti kayak pejabat. Nah dia bantu hamba-hamba Tuhan yang kekurangan ini, mereka yang tidak bisa makan mau dibantu oleh Cornelius. Orang baik. Orang ini tidak pernah mencelakai orang sekalipun dia orang Roma. Tapi tetap Kisah 11:14 berkata, engkau ada satu berita. Berita ini berita tentang Yesus dan ketika engkau percaya, maka engkau dan seisi rumahmu akan mendapatkan keselamatan. Tidak ada orang baik yang tidak butuh Yesus. Kalau nanti kita baca sendiri di banyak contoh bagaimana orang Kasim di Ethiopia, ketika dia sedang datang beribadah di rumah ibadah, tapi karena dia orang Ethiopia, sida-sida. Pernah ya dengar cerita ini? Ketika dia berjalan, Filipi diutus Tuhan. Filipus, datanglah di situ. Maka dia dengar orang sida-sida ini sedang baca firman Tuhan. Dia jelaskan tentang Yesus bagaimanapun. Dia berkata, loh kalau begitu bolehkah aku dibaptis? Sekarang di depan ada air langsung dibaptis di situ. Selamatlah engkau. Ada Lydia, seorang wanita yang baik hati, yang suka membantu pelayanan, mereka penjual kain ungu dari Tiatira. Dia harus dibaptis, dia harus percaya kepada Yesus baru selamat. Contoh siapa lagi? Paulus sendiri. Dia orang jahat. Dia suka bunuh orang Kristen. Tapi satu-satunya dia butuh selamat. Dia itu orang pintar.
Orang ini orang beragama, menjalankan agama luar biasa Paulus. Maka itu dia menganggap bahwa orang Kristen itu pemberontak. Tapi dia butuh Yesus. Hari ini tidak satu pun dari kita yang tidak butuh Yesus. Bisa kita pahami sampai di sini? Setuju nggak kalau saya sebut sebagai Yesus sebagai Tuhan satu-satunya juru selamat? Harusnya ketika kita dibaptis semuanya, kita sudah mengaku dengan mulut loh. Dengan mulut dalam hati bahwa Yesus juru selamat. Kalau gitu sekarang bagaimana sih? Membedakan ini Injil Kristus yang murni atau ini Injil lain yang sedang dibawa orang dalam kehidupan kita. Karena ketika zaman dulu mereka disebutkan sebagai Kristen liberal atau Kristen yang sinkritisme. Sinkritisme itu bersinggungan dengan mistis-mistis, dengan budaya-budaya. Liberal itu bebas, tapi hari ini kan diganti. Kristen progresif. Alkitab itu penuh kontradiksi, bahkan dia suka mengkontradiksi dirinya sendiri. Alkitab itu bukan settingan. Alkitab itu dituliskan dengan berbagai macam orang. Roh Kudus tidak pernah kuasai orang tersebut, tapi Roh Kudus mengiluminasi, memberikan pencerahan untuk menulis. Jadi ditulislah dengan versi. Jadi kalau saya yang nulis itu berbeda dengan Marco yang nulis. Tapi isi kita ketika dicocokkan itu pasti ketemu benang merahnya. Tapi gaya penulisan saya dengan gaya penulisan Marco itu berbeda. Tapi pasti isinya nanti hampir sama. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh orang. Saya seringkali mempertanyakan. Ketika saya pertama kali bertobat, saya baca Alkitab itu berulang-ulang. Bukan satu kali, bukan dua kali. Dari kejadian wahyu, saya baca berulang-ulang. Setiap yang tidak saya mengerti, itu mulai saya tulis. Contoh Samuel. Saul ketika dia diserbu, dia cari kepada penenung, wanita penenung. Dia ngomong kepada seorang wanita penenung, kamu tolong panggilkan roh Samuel. Penenung itu harusnya sudah mati semua zaman Saul. Tapi oleh Saul satu ini tidak dibunuh. Dia berkata jangan takut, engkau pasti selamat. Akulah raja hari itu. Maka itu Tuhan marah dengan Saul ya begini nih. Nah penenung itu tiba-tiba manggil rohnya Samuel. Alkitab mencatat roh Samuel muncul. Alkitab yang catat. Itu mempertanyakan, jadi pertanyaan besar dalam kehidupan saya. Betulkah roh Samuel itu muncul? Ketika saya mulai belajar lagi yang lain, orang kaya dan Lazarus dan segalanya, maka pertanyaan itu gantung dalam hidup saya. Apakah Alkitab itu penuh kesalahan? Tidak ineransi. Ineransi itu Alkitab itu sahih. Sahih itu absolut. Tidak ada kesalahan. Yang terjadi adalah pada hari itu, saya yang tidak mengerti, tapi saya tidak menyalahkan Alkitab. Saya yang hari itu belum mengerti. Hari ini saya punya 9 dasar bahwa itu bukan roh Samuel. Saya teliti satu persatu, saya ngerti cara metodenya hari ini untuk meneliti sebuah teks. Maka saya teliti semuanya, saya dapatkan 9 poin bahwa itu bukan roh Samuel. Nah, hari ini setelah 20 sekian tahun, saya mempertanyakan itu. Bukan cuma satu yang saya pertanyakan, banyak hal. Bagaimana cerita tentang satu Tawari dengan raja-raja, jumlah pasukan yang tidak sama. Pernah baca? Nah, apakah Alkitab salah? Enggak. Alkitab autografa, salah penulisan bisa. Karena yang menerjemahkan kan berbeda-beda. Salah penulisan bisa. Atau kalau kita baca Alkitab bahasa Indonesia, seringkali bahasanya bukan salah, tapi tidak tepat karena kosakata bahasa Indonesia itu terbatas. Mereka lebih banyak kosakatanya bahasa aslinya daripada bahasa Indonesia. Bukan salah. Jadi begini intinya, sesuatu yang tidak kita mengerti bukan berarti Alkitab kita salah. Tapi kitanya yang maaf ya masih bodoh. Paham? Alkitab tidak pernah salah. Alkitab ini sahih. Alkitab ini absolut. Alkitab ini ineransi. Tidak mengandung kesalahan sedikit pun. Jadi bagaimana kita sekarang membedakan, Pak? Saya kasih beberapa cara kita membedakan ya. Yang satu,
ketika Alkitab itu apakah Injil lain yang dibawa oleh orang atau pribadi atau siapapun. Ayat 6, 7, 8, 9 berkata, bahkan malaikat pun yang membawa Injil lain selain daripada Rasul Paulus ajarkan, terkutuklah dia. Malaikat. Hari ini siapapun orangnya, entah itu tokoh, entah itu influencer, atau entah itu sekalipun hamba Tuhan yang terkenal sekalipun. Maka saya kasih 3 hal ini untuk kita cek dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika itu tidak sesuai Alkitab, pasti menimbulkan satu kekacauan. Ayat yang ke-7. Galatia 5:10. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Rasul Paulus memberikan sebuah ciri begini, ketika orang itu membawa Injil yang lain, pasti akan menimbulkan kekacauan. Nah, ketika kekacauan ini timbul, itu membuat kita awareness, membuat kita itu tiba-tiba harus punya alarm. Ini bahaya. Karena sesuatu yang doktrinal dirubah, gak apa-apa. Di luar Yesus pasti selamat kok. Gak apa-apa. Tato banyak juga pasti selamat kok. Gak apa-apa, lama-lama. Gak apa-apa, bercerai juga selamat. Kawin lagi juga boleh. Gak apa-apa, lama-lama juga akan terus begitu. Makin lama semuanya menjadi tidak apa-apa. Yesus itu baik, kasihnya demikian. Saya tidak percaya ketika Yesus tidak baik. Ini yang akan terjadi. Maka hari ini ingat baik ya. Yang kedua, ketika dia memutar balikkan Injil. Jadi bukan lagi kata-kata di Galatia yang ke-7, memutar balikkan Injil. Itu bukan membelokkan, bukan apa ya, bukan menyimpang atau dengan kata-kata membelokkan, tapi memutar balikkan Injil. Memutar balikkan itu begini, kita ini mau ke sana. Tapi kalau saya ngomong menyimpang, maka saya akan menyimpang ke sini. Tapi ketika mulai membelokkan, saya mungkin belok. Tapi memutar balikan Injil di sana, ini dibawa ke sana. Orang yang sudah mau selamat dibawa lagi masuk kepada sana, hukum Taurat. Dibawa lagi kepada sesuatu yang salah. Tapi yang jahat, namanya penyesat, dia selalu menjadi menyamar. Injilnya tidak dibuang. Injilnya tetap sama, Injil Kristus, tapi mulai disimpangkan, diputar balikkan. Percaya Yesus boleh, Yesus itu kok penuh kasih. Iya, dia memang baik. Tapi kamu tidak berbuat baik, tidak bisa selamat. Mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, tidak cukup untuk menyelamatkan orang. Harus ada kebaikan-kebaikan lagi yang harus dilakukan orang supaya bisa selamat. Ini penyimpangan. Ini yang disebut memutar balikan Injil. Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit, cukup bagi kita untuk menyelamatkan kita. Tidak ada Injil yang lain daripada ini. Amin. Cuma ada satu Injil. Kebaikan kita tidak bisa. Tapi mulai kan hari ini, gak apa-apa, di luar Yesus juga bisa selamat kok. Gak ada. Yang ketiga, seperti tadi saya katakan bahwa ajaran yang demikian paling populer. Yang ketiga, ingat baik. Ingat baik. Banyak yang datang, sedikit yang dipilih. Pernah dengar ayat ini? Matius? Ketika satu Injil lain dibawa, maka itu akan menyenangkan banyak hati manusia. Bukan menyenangkan hati Allah, tapi menyenangkan hati manusia. Kenapa hari-hari ini ketika tadi nanti baca sendirilah di medsos di mana, wah apa ya namanya hater, apa satunya yang pro lah, yang pro itu akan lebih banyak karena menyenangkan, enak yang ikut Kristen begini, ruang lingkupnya jadi lebih lebar. Kalau sekarang hari ini gereja kita menyatakan sangkal dirimu, pikul salibmu, lihat aja. Mana ada banyak orang berbondong-bondong datang mengikuti Injil yang demikian. Karena bagi orang-orang dunia kuno. Dari dulu ya begitu aja. Ikut Kristen susah.
Tapi ketika orang ngomong, gak apa-apa, Yesus itu mengasihi. Di luar kamu mau buat apapun, selamat kok tetap kok. Saya tidak percaya Yesus yang saya sembah begitu jahatnya. Orang demikian baik bisa tidak selamat. Orang suka. Karena tiba-tiba ruang lingkupnya jadi melebar. Berarti ketika aku tidak sesuai sedikit, menyimpang sedikit begini, oh masih selamat kok. Masih Kristen, masih ke gereja. Ketika dia mulai berzina, ketika dia mulai mencuri, ketika dia mulai melakukan sesuatu yang tidak baik, selamat kok. Yesusnya mengasihi kok. Apalagi aku sudah dibaptis. Selamat ini. Ketika lagi mulai. Tiba-tiba kita sudah jatuh di sana. Ingat ada ayat yang namanya Matius 7:22. Boleh ditampilkan aja supaya kita sama-sama belajar. Matius 7:22. Saya minta tolong mulai ditampilkan waktu saya selesai. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23. Pada waktu itulah akunya besar, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku besar, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang ini ketika berjumpa satu kali waktu dengan aku besar Yesus, dia berkata, aku bernubuat demi namamu. Aku melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Orang ini secara tanda petik dia melakukan pelayanan hebat loh. Sudah mujizat, bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Tapi Tuhan ngomong, enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan. Bahaya penyesatan hari ini. Anak-anak muda, tidak ada jalan lain. Engkau harus punya bekal, engkau harus punya dasar. Kebenaran firman Tuhan inilah dasar dalam hidupmu. 2, punyalah komunitas. Ya, saya enggak ngelarang kok. Kalian baca medsos, lihat medsos boleh. Tapi kalau engkau punya kebenaran firman Tuhan, tiba-tiba alarmmu akan nyala. Yang ini enggak benar, yang ini benar, yang ini boleh. Karena hari ini demikian hebatnya serbuan medsos di luar tidak bisa ditangkal. Kalian harus punya. Ya, saya selesai, saya undang pemusik yuk. Yesus, Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Kalau kami siang hari ini masih boleh dengar, diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan anak-anak muda di tempat ini satu pengetahuan, satu hikmat. Memberikan mereka satu kemauan untuk mereka mendengar, membaca kebenaran firman Tuhan. Karena itu jadi bekal dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau yang menjaga seluruh kehidupan mereka dari dunia-dunia luar, dari penyesat-penyesat Tuhan. Hari ini Tuhan, Hamba-Mu berdoa untuk mereka semua, baik yang sedang mendengarkan lewat YouTube Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada satupun dari mereka yang disesatkan. Tuhan, Hamba-Mu berdoa untuk para penyesat, kiranya belas kasihan Tuhan yang turun dalam hidup mereka. Jangan sampai Tuhan diikat di dalam kilangan dan dimasukkan dalam laut. Dalam nama Yesus, ampuni Tuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari sama kita satu hati kita berdoa untuk memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini kami